Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Bersama Ilmilia di sini akan menemani pagi kawan Diska semuanya tentunya dengan obrolan terkait kesehatan. Nah, setiap tahun di minggu pertama bulan Agustus ini diperingati sebagai Pekan Menyusui Sedunia. Menyusui ini bukan hanya tentang memberikan nutrisi, tetapi juga membangun ikatan emosional antara ibu dan bayi. Dan di episode spesial kali ini akan kita bahas tentang mitos dan fakta tentang menyusui dan cara agar menyusui ini dapat berjalan dengan lancar, dan dukungan apa saja yang bisa diberikan oleh keluarga dan lingkungan untuk ibu dan bayi. Dan tentunya saya tidak sendiri, telah hadir di studio kawan Diska ada narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Ada Mbak Angelin Nurtika Faradila, ahli media gizi. Selamat pagi Mbak Angelin. Selamat pagi. Gimana nih Mbak Angelin kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa gitu ya. Untuk kawan Diska semuanya yang telah join di IG Live kami, nantinya jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab oleh Mbak Angelin pada hari ini. Nah Mbak Angelin, seperti di awal ya, minggu pertama bulan Agustus ini kan diperingati sebagai Pekan Menyusui Sedunia gitu ya. Mungkin betul. Bisa dijelaskan nih, apa sih sebenarnya Pekan Menyusui Sedunia ini dan tema yang diambil pada tahun ini apa? Ya, jadi Pekan Menyusui Sedunia. Jadi ini sudah pasti diperingati oleh satu dunia ya. Pekan berarti satu minggu. Hal ini dulu itu asal muasalnya dulu ya. Itu dulu diambil atau diperingati untuk menghargai ibu-ibu yang telah berupaya untuk menyusui anaknya. Jadi membangun ini kayak kelompok pendukung ibu menyusui gitu dulu. Dan ini juga diprakarsai oleh WHO, UNICEF juga. Jadi ini sangat didukung penuh oleh organisasi kesehatan kita ya. Sama juga di Indonesia juga ada, diwadahi oleh AIMI biasanya. Dan ini diperingati setiap pekan pertama di bulan Agustus setiap tahun, tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus. Oke, jadi bisa jadi momentum gitu ya Mbak? Iya, betul. Untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menyusui gitu ya Mbak? Iya, betul. Terus temanya tahun ini itu adalah prioritaskan menyusui, ciptakan sistem dukungan yang berkelanjutan. Oke, temanya adalah ciptakan sistem dukungan yang berkelanjutan. Iya, gitu betul. Ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih, sebenarnya seberapa penting sih arti menyusui sendiri? Menyusui itu penting ya, karena menyusui itu kan kita memberikan ASI. Tapi tidak hanya memberikan ASI sebagai nutrisi untuk bayi kita, melainkan ASI itu adalah dasar atau fondasi yang penting dalam kesehatan seumur hidup. Jadi basic dari kita awal mula kita lahir itu nutrisi atau fondasi untuk kesehatan kita yang kita cukupi itu adalah dengan ASI. Kemudian seberapa pentingnya ASI itu menurut data ya. Data dari SDKI 2022, cakupan ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu hanya sekitar 52,5% saja, dan cakupan IMD itu hanya di angka 58%. Ini artinya masih sangat rendah ya. Padahal ASI itu sendiri kan makanan utama satu-satunya terbaik untuk bayi yang baru lahir sampai dengan usia 6 bulan atau kita sebut dengan ASI eksklusif. Nah, kemudian meskipun nanti ya setelah usia 6 bulan sampai dengan 2 tahun itu ASI masih tetap dibutuhkan oleh tubuh anak, meskipun dengan didampingi dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Kemudian selain dari segi nutrisi yang komplit ya, sudah pasti ASI itu mengandung nutrisi yang lengkap
komplit. Pemberian ASI itu di awal kehidupan bayi itu juga sebagai imunisasi awal. Jadi kolostrum ya, nutrisi ASI yang keluar pertama kali itu adalah kolostrum. Itu sebagai imunisasi awal untuk bayi yang baru lahir, meskipun hanya setetes atau mungkin 2 tetes, 1 mili, 2 mili, itu sangat berharga untuk si bayi. Dia cukup untuk mengisi perutnya dan saluran cernanya yang belum sempurna, itu sangat cukup. Dia bisa melindungi juga dari paparan bakteri, virus, kemudian dan penyakit infeksi seperti diare, pneumonia, dan ISPA. Itu dari kolostrum itu sendiri. Gitu. Jadi penting sekali gitu ya. Penting. Lalu kenapa nih kalau misalkan tadi disebut oleh Mbak Angelin, dari menurut data ya 50% gitu ya Mbak Angelin yang memberikan ASI secara eksklusif, ini kenapa nih Mbak? Oke, mungkin satu, menyusui itu meskipun proses alamiah ya sebagai mamalia. Oke, kita bicaranya mamalia ya. Mamalia itu kan sudah pasti menyusui, proses alamiah. Tapi itu nggak gampang. Jadi memang harus perlu usaha, effort, perlu dukungan terutama. Kemudian banyak hal-hal yang mempengaruhi dalam proses pemberian ASI tersebut. Mungkin di awal-awal ASI memang tidak akan keluar banyak. Jadi mungkin ada beberapa ibu yang merasa ASInya itu tidak keluar, bahkan atau mungkin keluar tapi tidak cukup, sehingga memberikan nutrisi tambahan untuk bayinya dengan pengganti ASI. Nah, itu juga kan menggagalkan ASI eksklusif ya. Jadi mungkin pengetahuan juga berpengaruh, pengetahuan ibu juga kurang ya, ada kurang mengenai pentingnya ASI dan bagaimana cara menyusui. Hal-hal seperti itu mungkin kurang kita dapatkan informasi-informasi terkait hal tersebut. Ibu-ibu mungkin kurang mendapatkan informasi tersebut. Jadi kurangnya paparan informasi gitu betul. Ya Mbak Angelin ya. Mungkin salah satunya adalah dengan podcast Kauniska hari ini ya. Mbak Angelin datang untuk memberikan info terkait pentingnya menyusui untuk Kauniska semuanya, khususnya bagi new mom gitu ya. Betul. New mom atau ibu-ibu baru, ibu-ibu muda gitu ya yang harus tahu nih ya tentang pentingnya menyusui bagi ibu dan bayi itu sendiri. Mungkin betul. bisa dijelaskan nih Mbak Angelin tentang manfaat dari menyusui. Nah, oke. Menyusui itu berarti dari segi ibu ya. Kalau menyusu itu dari segi bayinya. Kalau menyusui manfaatnya apa? Yang pertama, menyusui segera setelah melahirkan, mungkin diawali dengan IMD dulu. IMD itu juga selain bermanfaat untuk bayi, juga bermanfaat untuk ibu. Ada rasa keterikatan, ada rasa reaksi dari hormon, terus itu bisa memicu kontraksi di dalam rahim, dan itu untuk mencegah atau menghentikan perdarahan setelah melahirkan. Kemudian otomatis membangun bonding dengan ibu dengan anak ya. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh tadi untuk bayi. Kemudian pastinya keluarga juga tidak akan repot mengeluarkan biaya lebih, tidak akan repot mengeluarkan tenaga dan waktunya untuk membuat pengganti ASI kalau misalkan menyusut kurang lancar gitu. Jadi manfaatnya nih banyak sekali gitu ya untuk ibu-ibu gitu ya. Jadi jangan meremehkan tentang IMD itu tadi. Iya betul. IMD itu sangat penting, betul. Manfaatnya sendiri, ASI sendiri ini bukan hanya untuk ibu, tapi untuk bayi sendiri itu juga sangat banyak sekali. Oke. Tadi disebutkan dari Mbak Angelin kalau misalkan kadang ada ibu yang ASI-nya ini tidak lancar, gitu ya, tidak keluar. Lalu bagaimana agar ASI ini bisa lancar? Apakah ada makanan tertentu yang harus dikonsumsi? Oke, yang pertama itu pada dasarnya setiap ibu, setiap tubuh wanita itu sama ya,
organ di dalamnya itu sama. Jadi ASI itu kan dibentuk proses alami dari tubuh ketika dimulai dari kehamilan dengan hormon-hormon yang terkait di dalamnya. Kemudian setelah melahirkan otomatis produksi oksitosin meningkat. Nah, dari situ oksitosin akan memproduksi ASI. Nah, bagaimana ASI biar keluar? Yaitu dengan cara dihisap bayi dulu. Nah, proses IMD tadi juga bisa salah satu yang bisa merangsang ASI untuk keluar. Tidak semua ibu, mungkin bayangan ibu-ibu atau nyumam itu adalah ASI itu otomatis keluar setelah melahirkan. Kalau tidak dirangsang, pasti tidak akan bisa keluar ya. Rangsangannya yaitu dengan cara IMD untuk yang pertama, yang kedua untuk disusukan sesering mungkin. Bayi baru lahir itu kan tidak langsung serta-merta bisa dan pintar untuk menyusu. Pasti ibu dan bayi juga akan saling menyesuaikan. Untuk yang bayinya belajar untuk bagaimana cara menyusu yang benar, ibunya juga memposisikan bayinya juga biar nyaman, jadi sama-sama belajar. Nah, itu harus sering dilakukan. Memang tidak mudah, tapi harus harus sering dilakukan supaya bisa dan terbiasa, betul. Nah, dari proses ini pun dukungan dari keluarga, terutama suami dan keluarga sekitar, mungkin kakek dan nenek, itu sangat penting di titik awal-awal ini, karena ibu kan posisinya setelah melahirkan kan sudah pasti fisiknya capek, fisiknya kondisinya pasti turun, pasti capek. Nah, disitulah peran suami dan keluarga juga sangat penting. Jadi jangan sampai mematahkan semangat ibu untuk sudahlah, aku tuh sakit, ini gini, ini gitu. Nah, ketika dalam proses pelekatan, jadi si bayi berusaha belajar untuk menyusu itu dengan proses pelekatan itu harus benar. Jadi memang ketika melahirkan itu kan di fasilitas kesehatan Vaskes ya, entah itu di bidan maupun di rumah sakit atau klinik. Nah, di situ juga peran tenaga kesehatan juga harus berperan penting ini. Jadi memang tenaga kesehatan untuk yang melayani ibu bersalin itu memang harus menguasai pelatihan atau paling tidak sudah pernah pelatihan bagaimana menjadi konselor laktasi ya. Soalnya yang pertama memberitahu dan mengawasi bagaimana cara pelekatan yang benar itu memang sebaiknya nakes. Nah, ketika pelekatan sudah benar, itu dia pulang, itu sudah aman. Biasanya setelah pulang, setelah di rumah itu sudah aman. Dan jadi kalau sebelum pulang dari Vaskes, menyusu atau pelekatannya belum benar, itu yang jadi PR biasa di situ. Jadi banyak gagalnya di situ. Jadi yang sakit, kalau sakit itu jelas pelekatannya salah. Iya, ibunya terasa sakit, bayinya terasa nggak nyaman, menangis, gelisah dan lain-lain, itu berarti pelekatannya belum benar. Nah, apa yang harus dilakukan? Sebaiknya segera menghubungi nakes. Jadi bertanya, ini bagaimana, apakah pelekatan saya sudah benar, kok bayi saya nangis terus, apakah ASI saya nggak keluar, dan lain-lain. Itu memang harus dikonsulkan, jangan sampai dibiarkan. Biasanya kalau dibiarkan, ibunya putus asa, bayinya nangis terus, akhirnya apa? Dikasih pengganti ASI. Iya, betul, begitu. Kalau untuk lancar, sebenarnya tidak ada makanan khusus ya. Asalkan ibunya happy, makan apa saja, yang penting tidak ada alergi di ibunya ya, di ibunya dan di reaksi alergi di bayinya, itu boleh, tidak ada pantangan. Yang penting untuk ibu itu yang makanan makanan bergizi seimbang sama cairan, air putih. Yang penting air putih itu kan memang sebagai bahan dasar utama untuk ASI, cairan. Iya kan, dia dari cairannya. Kalau ibunya dehidrasi ya sudah pasti ASInya juga tidak akan banyak kuantitasnya. Iya, kalau dari segi kualitas bisa dipenuhi dari gizi seimbang untuk ibu menyusui.
jadi tidak ada makanan khusus gitu ya Mbak Tidak Angelin ada. ya. Semua Selama makanan baik. ibu hamil, ibu menyusui ini makan makanan gizi seimbang, kemudian mencukupi asupan minum, gitu. Iya. Insya Allah ini akan lancar-lancar saja. Gitu, Insya Allah begitu, iya. Dan tentunya ditambahi dengan kondisi mental yang baik juga, Ya, gitu betul. ya Mbak Angel ya. Jadi jangan stres, apalagi kalau misalkan ibu baru melahirkan ini kan rawan sekali dengan baby blues, gitu ya Mbak Angel. Iya, betul. Jadi peran dari suami dan keluarga ini sangat dibutuhkan. Sangat penting, betul. Oke, tadi disebutkan juga dari Mbak Angelin bahwa pelekatan atau peletakan bayi ini juga sangat berpengaruh juga ya Mbak Angelin untuk keluar tidaknya ASI atau nyaman tidaknya bayi dalam menyusu gitu ya. Jadi yang benar nih seperti apa Mbak Angelin? Yang benar itu adalah ketika bayi menyusu pada areola. Areola itu daerah di sekitar puting yang berwarna lebih gelap. Nah, menyusunya di situ, bukan di puting. Kalau di puting itu sudah pasti ibunya sakit. Dan yang kedua, ASI tidak akan keluar karena produksi ASI itu tidak bukan pada di puting, tapi pada kelenjar sekitar areola. Ya, ketika yang dihisap adalah ujungnya saja sudah pasti tidak akan keluar banyak. Bisa jadi keluar banyak, keluarnya itu keluar sendiri bukan karena keluar dihisap bayi. Kan ada refleks LDR namanya, let down reflex. Itu refleks dari ibu merasa dihisap, otomatis rasanya itu ada yang keluar. Itu bukan karena dihisap bayi, tapi karena dia refleks keluar sendiri. Nah, itu biasanya kurang nyaman pada si ibu dan juga pada si bayi. Jadi itu yang akan mengakibatkan puting lecet. Kemudian ASI yang masuk ke dalam bayi, kuantitas volume ASI yang masuk ke dalam bayi itu juga pasti kurang dari yang seharusnya. Gitu. Tidak maksimal gitu. Iya, betul, tidak maksimal. Jadi tetap ini ilmu yang harus diketahui untuk ibu-ibu gitu ya, untuk ibu menyusui juga. Pasti ini juga akan didapatkan dari tenaga kesehatan gitu ya Mbak. Iya, betul. Ini biasanya sih pada waktu kehamilan itu sudah disounding hal-hal seperti ini ketika kehamilan atau kelas ibu hamil itu biasanya sudah diperkenalkan bagaimana cara menyusui di awal, pelekatan, pentingnya kolostrum dan lain-lain. Itu sudah diperkenalkan. Jadi penting sekali untuk mungkin saat ini ibu-ibu yang akan menghadapi kelahiran gitu ya, atau yang masih mengikuti kelas ibu hamil, ini penting sekali untuk datang gitu ya untuk kelas ibu hamil. Iya, betul. Karena di situ juga akan banyak sekali ilmu yang akan didapatkan nantinya gitu. Oke, kita kembali lagi untuk materi menyusui ini ya Mbak Angel ya. Kita masuk ke mitos dan fakta gitu ya. Kan banyak nih ya yang mitos-mitos mungkin atau info-info di luar sana yang belum diketahui ini sebenarnya mitos atau fakta gitu. Kalau misalkan ASI ibu yang encer ini tidak bergizi, ini sebenarnya mitos atau fakta Mbak Angel? Tidak bergizi, jelas mitos. Mitos ya. Iya, ASI yang encer itu maksudnya ASI yang lebih bening itu ya. Ya, memang produksi ASI itu ada dua. Jadi kita cerita dulu dari awal ya. Habis dari melahirkan, ASI pertama yang keluar itu adalah kolostrum. Ya, isinya dia zat antibodi yang sangat diperlukan oleh bayi baru lahir. Itu harus diminum, jangan dibuang. Kemudian yang kedua, produksi ASI matang. ASI sendiri itu ada dua jenis, yaitu ASI for milk dan yang kedua ASI hind milk. For milk adalah ASI yang bentuknya lebih encer daripada hind milk. ASI for milk itu keluar pertama maksudnya gini, ketika bayi menyusu ASI yang disedot pertama itu yang keluar itu urutan yang keluar dari barisan itu adalah for milk. Jadi itu berisi air. Kandungan terbesarnya memang air, jadi memang dia lebih encer. Tapi dia berisi protein. Nah, proteinnya sangat tinggi, lemaknya sedikit. Makanya dia lebih encer. Nah, itu bagus buat apa? Bagus buat otak.
otaknya bayi, kemudian pertumbuhan sel-selnya itu bagus dan sangat diperlukan. Nah, ketika menyusu itu lebih lama, jadi proses menyusu itu kan kurang lebih sekitar 10 sampai 12 menit atau 10 sampai 15 menit. Nah, ketika proses menyusu dari menit pertama sampai menit, anggap saja menit ke 8, 9, 10 ya, itu yang keluar pasti formilk dulu. Nah, setelah menit tersebut, setelah formilk keluar, yang keluar berikutnya adalah hind milk. Hind milk itu berisi mayoritas 80% itu adalah lemak ya. Lemak fungsinya untuk apa? Untuk membangun otot dari tubuh si bayi. Jadi yang bikin gendut itu sebenarnya si hind milk yang keluar belakangan itu. Jadi kalau bayi menyusunya cuma sebentar-sebentar, itu dia pasti nggak akan dapat hind milk. Kenapa bayi menyusu sebentar-sebentar? Karena posisinya nggak enak. Karena pelekatannya juga salah, bayi capek, akhirnya sudah. Kan kalau capek otomatis tidur. Nah, padahal dia belum dapat hind milk tuh. Nah, kalau pelekatannya benar dari awal, dia pasti menyusunya lama. Begitu kenyang, dia sudah dapat hind milk itu sudah pasti kenyang. Nah, kalau yang dapatnya cuma formilk aja, dia pasti sebentar-sebentar akan ingin menyusu lagi. Begitu. Jadi pentingnya pelekatan tadi biar dapat dua-duanya. Posisi yang benar dan baik itu tadi juga berpengaruh juga ya untuk ASI yang diperoleh dari bayi itu sendiri. 10 sampai 12 menit gitu ya, Mbak? Iya. Kurang lebih 10 sampai 12 menit. Kemudian nih Mbak Angelin, ada lagi nih mitos atau fakta ibu dengan payudara kecil tidak bisa memproduksi ASI. Nah, ayo mitos atau fakta ayo. Kayaknya ini mitos banget sih ya. Iya, mitos ya itu. Ukuran payudara itu tidak mempengaruhi produksi ASI. Karena payudara wanita itu kan dibentuk oleh jaringan lemak. Betul. Besar atau kecil itu yang mempengaruhi adalah jaringan lemak yang ada di sekitar jaringan payudara. Jadi nggak ada hubungannya dengan produksi ASI, karena produksi ASI itu ada di jaringan sendiri, di kantong-kantong ASI yang ada di dalam payudara tersebut. Jadi nggak ada hubungannya ya. Ya, ini mitos banget gitu ya. Jadi jangan sampai termakan hoak gitu ya. Oke, kemudian ada lagi nih Mbak Angelin. Mitos atau fakta menyusui membuat payudara jadi kendur? Mitos lagi nih ya. Penjelasannya gimana? Penjelasannya gini. Yang membuat payudara menjadi kendur itu adalah elastisitas kulit, terus kemudian faktor usia juga, kemudian daya gravitasi. Jadi kalau tidak ditopang dengan breast holder yang benar ya, yang benar, yang tepat, itu bisa mempengaruhi, tapi tidak serta-merta karena menyusui terus kemudian payudara jadi kendur. Enggak gitu dong. Jadi mitos banget gitu ya. Jadi jangan sampai takut ya untuk ibu-ibu atau nyumam yang takut untuk menyusui, karena nanti dianggapnya payudaranya jadi kendur gitu, nggak cantik lagi gitu Mbak Angelin ya. Jadi ini bukan sesuatu yang harus dipercaya karena ini hanyalah mitos. Iya, gitu. Betul. Oke, kemudian ada lagi nih mitos atau fakta bayi menangis terus berarti ASI-nya kurang. Nah, apa ini? Mitos atau fakta? Karena bayi nangis terus karena ASI-nya kurang. Jelas mitos ya. Jadi begini, bayi menangis itu bisa jadi banyak hal. Bisa jadi karena dia nggak nyaman, dia panas, dia kedinginan, dia merasa ada kakinya yang gatel, kan dia belum bisa garuk-garuk sendiri tuh. Ya bisanya cuma nangis. Ya jadi berarti kalau dia nangis terus itu ASI-nya kurang. Selama kita menyusuinya sudah tepat, pelekatan sudah tepat, tidak sakit saat menyusui, kemudian bayi tertidur pula setelah menyusui dengan tanda tangannya terbuka. Ya, ketika bayi masih haus itu dia akan menggenggam begini. Kemudian ketika sudah kenyang otomatis tangannya terbuka. Makanya bayi itu jangan dipakaikan kaos tangan sepanjang hari untuk melihat saja apakah dia sudah kenyang atau belum. Itu tanda-tanda yang harus diketahui oleh ibu-ibu yang baru
ketika bayi kenyang itu tangannya akan terbuka. Begitu kita sudah menyusui dengan baik, dengan jumlah yang cukup, berat badannya juga naik, otomatis ASI tidak mungkin kurang. Kenapa dia sering menangis? Boleh dicek dulu, apakah popoknya penuh ataukah ada iritasi. Kan ya kita kan nggak tahu ya, bayi hanya bisa nangis cara komunikasinya. Dilihat dulu apakah perutnya nggak enak atau gimana, kan bisa jadi karena dia posisinya telentang terus. Untuk buang angin itu kan memang ya nggak bisa seleluasa kalau kita sering bergerak ya, mereka kan belum bisa begitu bergerak. Nah itu dicek juga itu apakah dia kembungnya karena susah buang angin, karena tidak banyak bergerak, dengan cara kakinya digoyang-goyang atau digerakkan mengayuh sepeda. Kalau dia sudah kentut dan sudah tenang, ya berarti nangisnya gara-gara itu. Nggak bukan karena ASI-nya kurang. Selama berat badannya naik dan kita sudah menyusui dengan benar, pelekatan benar, insya Allah bukan gara-gara itu. Jadi bukan hanya kalau misalkan bayi nangis gitu dianggapnya haus gitu ya Mbak Angelin ya. Karena selama ini kan kayak gitu ya, mungkin yang di masyarakat yang sering terjadi kalau misalkan nangis, ayo didik ini ibu gitu ya, ini disusoni gitu ya. Iya betul. Padahal bukan hanya dari satu faktor itu saja. Harus dilihat dari berbagai banyak faktor itu tadi. Oke. Kemudian nih Mbak Angelin, untuk peringatan Pekan Menyusui Sedunia pada tahun 2025 ini mungkin aksi apa sih yang bisa dilakukan gitu? Oh iya, di peringatan 2025 ini digaungkan 4 aksi ya. Yang pertama itu edukasi kepada masyarakat dan nakes. Hari ASI Sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maupun tenaga kesehatan bahwa manfaat menyusui itu sangat besar bagi ibu dan anak. Menyusui itu dapat mengurangi risiko penyakit menular, meningkatkan sistem imun, kekebalan tubuh, kemudian memberikan nutrisi optimal pada bayi. Kemudian aksi yang kedua yaitu menjadikan menyusui sebagai prioritas kebijakan kesehatan. Maksudnya yaitu Pekan Menyusui Sedunia ini mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan dan program yang mendukung menyusui, seperti pelaksanaan IMD dan promosi pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan. Jadi sering digaungkan biar menjadi prioritas kebijakan kesehatan, karena seperti kita ketahui cakupan IMD tadi juga masih rendah. Harapan kita itu agar supaya setiap kelahiran itu bisa diupayakan untuk IMD gitu. Kemudian aksi yang ketiga yaitu kolaborasi lintas sektor. Peringatan ini menekankan pentingnya dukungan untuk ibu menyusui, baik dari keluarga, komunitas, tempat kerja, dukungan termasuk cuti melahirkan yang memadai, fasilitas menyusui di tempat kerja dan di tempat publik atau fasilitas umum, kemudian akses informasi serta konseling menyusui dalam berbagai pamflet, poster maupun sosmed. Kemudian yang terakhir yaitu menggerakkan aksi dan inovasi untuk mendukung ibu berupa kampanye ya. Kampanye ini bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang teknik menyusui yang benar dan pentingnya ASI bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Biasanya disampaikan melalui seminar, lokakarya, materi edukasi begitu. Jadi menggerakkan aksi dan inovasi untuk mendukung. Jadi sebenarnya dukungan untuk ibu menyusui itu ada banyak banget caranya ya. Tapi memang harus sering-sering kita gaungkan dan sering kita lakukan agar supaya tidak angin lalu. Gitu. Tidak berlalu begitu saja betul. Gitu ya. Kemudian nih Mbak Angelin, untuk mendukung nih ya, untuk mendukung ibu menyusui agar bisa menyusui dengan baik 6 bulan kemudian melanjut 2 tahun ini, mungkin apa aja yang bisa dilakukan gitu Mbak Angelin? Iya, meskipun menyusui itu proses alamiah ya, tapi memang tidak selalu mudah. Saya mengalami sendiri sangat tidak mudah menyusui itu, tapi memang dengan dukungan, dengan bantuan, dengan support dari keluarga dan lingkungan sekitar itu memang
sangat membantu itu untuk menimbulkan kepercayaan diri pada ibu untuk berhasil menyusui. Caranya untuk mendukung yaitu yang pertama mungkin ini, memperluas akses terhadap layanan konseling menyusui melalui Vaskes, layanan masyarakat. Terus kemudian kalau misalkan jarak jauh itu bisa melalui telekonseling menyusui yang ada di Kemenkes itu. Mungkin ada ininya loh, webnya itu loh untuk telekonseling itu nanti biasanya langsung masuk link itu nanti langsung jabri-jabrian lewat HP. Saya juga masuk di situ, nanti kalau ada yang ingin konseling bisa nanti sama saya ya. Kemudian yang kedua, memastikan seluruh fasilitas bersalin menerapkan LMKM atau 10 langkah menuju keberhasilan menyusui di dalam inisiatif Rumah Sakit Sayang Bayi. Kemudian menegakkan kode internasional pemasaran pengganti ASI guna melindungi keluarga dari praktik pemasaran yang sangat tidak etis. Kemudian mengintegrasikan edukasi tentang menyusui di dalam kurikulum pelatihan nakes. Kemudian menerapkan kebijakan ramah keluarga termasuk cuti melahirkan dengan upah, jadi cuti tapi tetap digaji, ruang laktasi dan pengaturan kerja yang fleksibel bagi ibu menyusui. Kemudian pembentukan grup support ibu menyusui. Kemudian pengawasan terhadap industri atau media untuk tidak mempromosikan produk pengganti ASI secara langsung dan terang-terangan kepada calon konsumen, karena memang dilarang ya sebenarnya. Nggak boleh kita memasarkan produk pengganti ASI kepada masyarakat atau calon konsumen. Oke, ada banyak hal gitu ya Mbak Angelin yang bisa mendukung keberhasilan ibu menyusui. Betul. Itu tadi. Saya tertarik satu tadi yang disebutkan Mbak Angelin adalah 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Ini 10 langkah ini apa aja nih Mbak Angelin? Yang pertama LMKM ya. Yang pertama itu ada kebijakan tertulis tentang pemberian ASI secara rutin dikomunikasikan kepada semua staf Vaskes. Jadi biar jawabannya sama ya. Jadi kebijakan tertulis, jadi ada patokannya gitu ya. Kemudian ada SOP-nya. Kemudian petugas kesehatan terlatih dalam hal pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menolong dalam proses menyusui. Kemudian semua ibu hamil mendapatkan penjelasan menyusui sejak masa kehamilan, saat bayi lahir maupun sampai bayi usia 2 tahun. Kemudian bayi kontak ke kulit dengan ibu segera setelah lahir selama minimal 1 jam atau IMD. Kemudian membantu ibu cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui. Kemudian tidak memberi makan atau minuman selain ASI kepada bayi yang baru lahir kecuali ada indikasi medis ya. Dan indikasi medis ini juga harus atas persetujuan dokter, bukan atas inisiatif sendiri. Kemudian praktek rawat gabung atau room-in, mengupayakan bayi selalu ada dalam jangkauan ibu selama 24 jam di jam-jam atau hari-hari pertama kehidupan bayi. Kemudian menyusui semau bayi, semau ibu tanpa batas jam tertentu, tanpa batas terhadap lama dan frekuensi menyusui. Kemudian yang ke-9, tidak memberikan dot atau empeng untuk bayi di awal-awal proses menyusui. Yang ke-10, merujuk ke kelompok pendukung ASI atau KPASI ketika ibu sudah pulang dari rumah sakit. Jadi supaya berkelanjutan proses dukungan itu ya. Jadi di Vaskes kan sudah didukung dan disupport oleh nakes. Nah, sampai rumah pun biar semangatnya tidak kendor itu dilanjutkan oleh KPASI. KPASI ini ada loh sebenarnya di kelurahan sebenarnya ada. Ada dari kelurahan gitu Mbak Angelin? Ada harusnya, cuma mungkin ada yang pasif. Ya, jadi memang sebenarnya ada, tapi untuk saat-saat ini mungkin perlu kita bangun lagi ya, biar lebih
ini loh, apa namanya, biar lebih merangkul untuk ibu-ibu yang baru melahirkan, biar lebih aware juga, misalkan ada masalah apa, ada kendala apa dalam proses menyusui, atau ada rasa nggak enak di badan atau gimana, itu kan bisa langsung disampaikan kepada tenaga kesehatan. Oke, jadi ini bentuknya apakah juga sama seperti kader kesehatan mungkin Mbak Angelin? Iya, betul. Oke, jadi di setiap kelurahan mungkin ya, harusnya ada gitu ya Mbak Angelin? Iya, betul. Mungkin nanti kita bangunkan lagi, kita aktifkan lagi untuk KPASI. Oke, jadi ada 10 langkah gitu ya Mbak Angelin ya untuk menuju keberhasilan ibu menyusui itu sendiri. Jadi ini bukan hanya dari ibu sendiri tetapi dari semua sektor gitu ya untuk mendukung keberhasilan dari ibu dan bayi. Oke, mungkin untuk yang terakhir nih Mbak Angelin, mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya di Kota Madiun nih ya untuk peringatan Pekan Menyusui Sedunia pada tahun 2025 ini apa? Ya, baik. Menyusui itu investasi untuk masa depan. Artinya investasi pada dukungan menyusui dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, kesehatan ibu, kesehatan bayi, kemudian memperkuat ekonomi dan menjamin kesejahteraan generasi mendatang. Kemudian dampak untuk kesehatan anak dan ibu itu sendiri, tentunya ASI melindungi anak dari penyakit dan memberikan manfaat kesehatan jangka yang panjang. Kayak tadi yang di awal bilang, itu ASI adalah fondasi yang kuat untuk kesehatan seumur hidup. Maka dari itu ini termasuk mengurangi risiko penyakit obesitas dan diabetes tipe 2 pada anak, serta menurunkan risiko penyakit seperti CA payudara dan jantung pada ibu. Kemudian pentingnya sistem dukungan ya, karena ini memang kita harus mendukung ibu menyusui. Kampanye kepada ibu menyusui, mendukung ibu menyusui ini menyoroti perlunya sistem dukungan yang komprehensif, mulai dari dukungan pemerintah, vaskes, tempat kerja hingga komunitas, semuanya berkesinambungan. Kemudian peran lingkungan, kali ini juga menyoroti hubungan antara menyusui dengan pelestarian lingkungan, karena mendukung ASI itu dapat mengurangi ketergantungan pada susu formula atau pengganti ASI dan rantai pasokannya. Otomatis kalau kita menghentikan ASI dengan menggantikan dengan susu formula, hitung aja berapa banyak limbah dan sampah dari bayi tersebut ya, pastikan perlunya banyak. Nah, itu juga bisa melestarikan lingkungan jika kita menyetop itu dengan melanjutkan dan mengupayakan menyusui. Kemudian mengadvokasi kebijakan dan program, kemudian dukungan terhadap ibu menyusui, investasi masa depan ya tadi, tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, membantu pengembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat. Nah, mari kita terus dukung ibu menyusui untuk tetap bisa memenuhi hak putra-putrinya untuk mendapatkan ASI sebagai fondasi sehat seumur hidup. Mari terus kita gaungkan kampanye tentang ASI dan menyusui demi kesehatan dan masa depan bangsa. Selamat Pekan Menyusui Sedunia 2025. Oke, mantap sekali nih ya pesan dari Mbak Angelin gitu ya. Jadi harus tetap mendukung gitu betul. Ya. Mendukung menyusui ASI eksklusif bagi ibu dan bayi gitu. Mungkin hadiah spesial yang bisa diberikan dari ibu yang pertama itu adalah ASI eksklusif. Iya, gitu ya Mbak Angelin. Oke, terima kasih untuk Mbak Angelin untuk informasi yang telah disampaikan pada hari ini. Dan untuk kawan Diska semuanya, jangan lupa untuk follow Instagram kami di @promkes_kota_madiun dan channel YouTube kami di kawan Diska 5145. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.